Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nugraha Putri dari kelas 10 Akuntansi 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang etika profesi. Pengertian etika. Etika merupakan suatu kebiasaan yang mana menyangkut ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan. Secara umum, etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau akses suatu individu dalam melakukan tingkah laku. Pengertian aturan secara singkat. Aturan adalah suatu hal yang baru diikuti atau dipatuhi. Pengertian kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman hidup. Norma adalah penentuan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Tata cara adalah sesuatu yang disusun atau diterapkan dalam kehidupan seseorang. Yang kedua ada pengertian profesionalisme. Profesionalisme sama dengan orang yang menjalankan profesi atau pekerjaan yang sesuai dengan keahlian seseorang itu. Selain itu, seorang profesional juga harus bisa bertindak sesama objektif, bebas dari rasa kecil, sentimental, malu, malas, dan enggan untuk mengambil keputusan. Etika profesi berperan sebagai kata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seseorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi memiliki tujuan, manfaat, dan contohnya dalam pekerjaan. Ciri-ciri etika dan profesi. Ciri-cirinya ada keahlian atau pengetahuan khusus. Ini adalah didapatkan dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman yang sudah dimiliki selain bertahun-tahun. Hal tersebut dijalankan sesuai dengan aturan dan kode etik profesi tersebut. Yang kedua ada memiliki standar moral, yaitu prinsip etika profesi yang memiliki prinsip integritas atau integritas moral. Suatu profesi harus dijalankan sesuai standar moral berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Yang ketiga harus ada izin khusus. Ini artinya harus memiliki keahlian atau pengetahuan khusus. Untuk menjalankan profesi tertentu harus ada izin khusus untuk bisa menjalankan profesi tersebut. Yang keempat ada orientasi pada kepentingan masyarakat. Artinya dalam menjalankan profesinya seseorang harus menjalankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri. Hal ini juga dapat berkaitan dengan kode etik profesi yang berlaku. Yang kelima, ada memiliki kode etik ciri lain. Merupakan kode etik yang menentukan suatu profesi. Saat dijalankan kode etik profesi dapat membantu seorang profesional untuk menjalankan profesinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku, serta membantu untuk berorientasi pada masyarakat. Prinsip dasar etika dan profesi. Terdapat beberapa prinsip dasar etika profesi yang menjadi tandasan dalam penegasan kode etik profesi. Adapun prinsip-prinsip etika profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dan profesi bagi kehidupannya lain atau masyarakat umum. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah mengedepankan keadilan dalam menjalani pekerjaannya. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Yang keempat ada prinsip integritas. Prinsip integritas adalah moral. Integritas adalah kualitas, kejujuran, dan prinsip. Dan prinsip moral dalam diri seseorang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional khusus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Fungsi dan tujuan etika profesi. Fungsi kode etik adalah profesi sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas.
yang ditetapkan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi berkaitan hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Adapun tujuan kode etik profesi yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga ada untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat ada untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Yang kelima ada untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Yang keenam ada untuk melakukan standar buku lagi suatu profesi. Yang ketujuh ada untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita. Saya Nidra Anugrah Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.